Pernahkah kamu tinggal di sebuah rumah warisan keluarga? Rumah yang sudah puluhan tahun tak berpenghuni, namun terasa tidak pernah benar-benar kosong. Malam itu, hujan turun perlahan. Angin berdesir membawa bau kayu lapuk yang khas. Dan dari sebuah loteng tua yang terkunci rapat, ada sesuatu yang menunggu untuk dikenal. Inilah kisah penghuni loteng rumah warisan. Rumah itu milik kakekku. Sebuah rumah besar, tua, dengan cat yang sudah banyak mengelupas, dan atap yang menjulang tinggi. Setelah kakek meninggal dunia, rumah itu diwariskan kepadaku. Satu-satunya cucu yang tersisa. Sejak pertama kali aku melangkahkan kaki ke dalamnya, suasananya terasa sangat aneh. Udara di dalam terasa begitu dingin dan menusuk tulang, meskipun di luar sana matahari bersinar terik. Tapi yang paling mencurigakan adalah lotengnya. Pintu loteng itu selalu terkunci rapat dari luar dengan gembok tua berkarat. Ibu pernah berpesan, jangan pernah buka loteng itu. Apapun yang kamu dengar dari sana, jangan pernah membukanya. Tentu saja, rasa penasaran mulai tumbuh di hatiku. Malam pertama aku menginap, aku terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Terdengar suara langkah kaki yang sangat pelan di atas langit-langit kamarku. Krek, krek. Awalnya kupikir itu hanya suara tikus yang berkeliaran. Tapi langkah itu terasa terlalu berat untuk seekor tikus. Langkah itu kemudian berhenti, tepat di atas kepalaku. Hening sejenak. Lalu aku mendengar suara, seperti embusan napas yang berat dan dalam. Aku langsung menarik selimut menutupi seluruh tubuhku hingga pagi menjelang. Keesokan harinya, aku mencoba bertanya pada beberapa tetangga lama tentang rumah kakek. Begitu aku menyebut soal loteng, wajah mereka langsung berubah pucat dan saling berpandangan. Seorang nenek yang rumahnya persis di sebelah, akhirnya memberanikan diri untuk bicara. "Loteng itu dulu kamar anak kakekmu," katanya dengan suara berbisik. "Dia dikurung di sana karena dianggap membawa aib bagi keluarga." Aku menelan ludah. Aku bahkan tidak tahu kalau kakek punya anak selain ibuku. Menurut cerita nenek itu, anak kakekku tersebut hilang begitu saja, tanpa kabar puluhan tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Malam ketiga, suara itu kembali lagi. Kali ini, jauh lebih keras, lebih dekat, dan yang paling membuat bulu kudukku berdiri. Kali ini, ada bisikan. Suara serak dan lirih itu seolah merayap masuk melalui sela-sela langit-langit. "Buka pintunya!" Suara itu terus berulang. Tanganku mulai gemetar hebat. Keringat dingin membasahi punggung dan keningku. Rasa takut yang luar biasa bercampur dengan rasa penasaran yang tak bisa lagi kutahan, akhirnya menang. Dengan senter di tangan dan jantung yang berdebar kencang, aku berjalan ke arah pintu loteng. Dengan tangan gemetar, aku membuka gembok tua itu. Tangga kayu berderit keras di setiap pijakanku, seolah akan runtuh kapan saja. Begitu pintu loteng terbuka penuh, bau anyir yang menyengat langsung menyergap hidungku, membuatku hampir muntah. Di sudut loteng yang gelap, aku melihat sebuah sosok duduk membelakangiku. Rambutnya panjang dan kusut, tubuhnya sangat kurus seperti hanya tulang yang dibungkus kulit. Perlahan, aku mengarahkan cahaya senterku ke arahnya. Dan saat senterku menyorot wajahnya yang menoleh pelan, aku terjatuh ke belakang karena kaget. Wajah itu sangat mirip dengan wajah kakekku waktu muda. Matanya hitam kosong tanpa kehidupan. Mulutnya tersenyum sangat lebar, dan dari tenggorokannya keluar suara parau yang sama dengan bisikan yang kudengar. Akhirnya, ada yang menemani aku. Tiba-tiba, lampu senterku mati, dan yang terakhir, ku ingat pintu loteng menutup sendiri dengan suara bantingan yang sangat keras. Rumah warisan tak selalu hanya meninggalkan kenangan indah. Beberapa juga mewariskan rahasia kelam dan penghuni yang tak akan pernah pergi. Jadi, jika suatu saat kamu mendengar suara aneh dari loteng rumahmu, pastikan dulu, apakah rumahmu benar-benar kosong? Jika kamu suka cerita horor mencekam seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan follow channel ini ya. Coba tulis di kolom komentar. Menurutmu, siapa sebenarnya penghuni loteng itu? Karena bisa jadi, dia sedang membaca komentarmu sekarang. Sampai jumpa di cerita berikutnya.